Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada lagi di dalam hadirat Tuhan pagi hari ini, di mana kita boleh beribadah kepadanya di hari Minggu pagi yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mulai, mari kita naikkan satu pujian dan kita akan awali dengan doa. Haleluya. Yesus indah dalam hidupku. Amin, amin. Kasih dan jiwaku, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi kasih Yesus. Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus. Kasih Yesus memberkati seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membuat hatiku, dalam tangan-Mu ku merasa seduh. Kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kami menikmati akan kasih setia-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami telah memperingati akan penebusan-Mu atas dosa-dosa kami. Yang merupakan wujud kasih-Mu ya Tuhan. Kasih yang tiada bersyarat, kasih yang tidak terhingga. Sehingga kami ini yang seharusnya dihukum, oleh kasih-Mu kami boleh beroleh keselamatan. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu untuk kembali merenungkan betapa besar kasih Tuhan, betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami. Sebab itu kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga dapat meneguhkan percaya kami di dalam Engkau, bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Bagi setiap yang percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus, akan beroleh keselamatan yang kekal. Kami mau memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Biar kami semua boleh mengerti bagaimana besar kasih Tuhan itu. Engkau boleh nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kami akan menikmatinya. Kami akan mendengarkannya lewat tuntunan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan betapa besar kasih Tuhan lewat firman Tuhan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus.
bagaimana kasih yang sesungguhnya. Kita dapat memahami kasih ini setelah selesai khotbah sebentar, bahwa kasih yang secara komprehensif itu dinyatakan, disampaikan lewat surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Mari kita membaca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13. 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Di sana diberi perikop tentang kasih. Pada bacaan pasal ini kita akan membagi dua bagian. Bagian yang pertama kita membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dari sana kita akan mengerti sasaran pemberitaan Paulus ini sesungguhnya kepada siapa. Sesungguhnya pemberitaan Paulus ini disampaikan kepada orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan. Dan Paulus mengingatkan mereka. Paulus mengingatkan kelompok ini untuk mengerti, memahami akan kasih itu. Sebab itu Paulus menuliskannya sebagai berikut. Pada pasalnya yang ke-13 ayat pertama sampai dengan yang ketiga berbunyi demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara sekalian, Paulus mengungkapkan ini setelah melihat keadaan jemaat gereja Tuhan yang ada di Korintus. Kita tahu Korintus adalah kota pelabuhan yang ramai. Yang berarti juga tingkat kehidupan sosial jemaat situ beragam. Ada yang kehidupannya sangat-sangat layak, sejahtera. Dan kepada mereka lah sesungguhnya firman Tuhan ini datang. Kepada jemaat Tuhan yang telah dipakai Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan, kepada mereka juga firman ini datang. Kepada jemaat Tuhan yang dikaruniai talenta pengetahuan, kepada mereka juga firman Tuhan itu datang. Karena itu di sini katakan ayat yang pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Sudah bayangkan bahasa manusia. Pada zaman itu sudah berapa banyak. Yang kita tahu itu ada bahasa Yunani, bahasa Greek, bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Persia. Dan manusia sudah bisa berkata-kata dalam banyak bahasa. Artinya orang-orang sudah cerdas. Bahkan bisa berkata-kata dalam bahasa malaikat, berbahasa roh. Tetapi jika dia tidak punya kasih, Paulus bilang, dia seperti gong yang berbunyi nyaring. Tidak ada gunanya. Kemudian, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Saudara, lihat. Sekalipun ada karunia untuk bernubuat. Artinya apa? Ini adalah disampaikan kepada orang yang telah dipakai oleh Tuhan, yang punya talenta untuk bernubuat. Siapa lagi? Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Orang yang dikaruniai untuk mengetahui rahasia.
Orang yang dikurniai dengan kecerdikan, kepandaian, ilmuwan, mengetahui segala pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang dapat memindahkan gunung. Orang yang punya iman, saudara, ternyata menjadi orang cerdas, menjadi orang pintar, menjadi pelayan yang hebat, menjadi orang yang berbahasa roh. Orang yang mempunyai iman dapat melakukan mujizat. Tetapi jika ia tidak mempunyai kasih, maka tidak ada gunanya. Sama sekali tidak berguna, kata Paulus. Sudah sedih juga ya. Orang hebat tetapi tidak berguna. Sudah jadi pelayan Tuhan tapi tidak berguna. Dan yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat ini datang kepada orang yang diberkati secara materi. Dia boleh membagi segala yang dia miliki. Duitnya boleh dibagi-bagi. Hartanya dijual untuk dibagi-bagi. Saudara, bukan cuma itu. Dia memberikan tubuhnya pun untuk dibakar. Tetapi jika ia tidak mempunyai kasih, maka tidak ada faedahnya. Jelas di sini ada 3 kelompok orang yang menjadi sasaran target daripada firman Allah ini. Orang yang cerdik cendekia, orang pandai, ilmuwan. Kelompok kedua adalah orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Kelompok ketiga adalah orang-orang yang hidupnya sejahtera atau orang yang berpunya, orang kaya. 3 kelompok ini tidak ada gunanya kalau mereka tidak punya kasih. Saudara, yang menarik di sini pada ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan sekalipun aku menjual semua apa yang aku miliki dan membagi-bagikannya, tetapi jika aku tidak punya kasih, itu tidak ada gunanya. Bukankah kalau kita bagi-bagi uang kita itu merupakan kasih? Nanti mari kita lihat apa yang dijelaskan oleh Paulus. Pengertian kasih itu secara komprehensif. Sesungguhnya apa? Ayatnya yang keempat. Dari ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-8 ini, atau ayatnya yang ke-7, 4 sampai dengan 7. Di sanalah pengertian kasih secara komprehensif diuraikan oleh Paulus. Dalam ayatnya yang keempat, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak megahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu.
percaya segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Ini adalah butir-butir kasih. Paulus memulainya dengan butir yang pertama, yaitu tentang kesabaran. Seseorang yang mempunyai kesabaran, maka dia sudah mempunyai sebagian daripada kasih itu. Paulus menempatkannya ini pada bagian yang pertama. Karena apa? Karena ketika manusia kehilangan kesabaran, maka berpikir rasionalis itu menjadi hilang. Keputusan yang diambil pun menjadi keliru. Ujung-ujungnya menyesal, bahkan malapetaka. Peradaban manusia modern telah mengalami 2 kali perang dunia. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Semuanya itu dipicu oleh ketidaksabaran manusia. Karena itu Paulus menempatkan pada bagian pertama. Murah hati. Itu bagian yang berikutnya. Kasih itu tidak cemburu. Kasih tidak sombong. Dan kasih itu berlaku sopan. Kasih tidak serakah. Kasih tidak mementingkan diri sendiri. Kasih tidak korup. Kasih itu adalah orang berintegritas. Kasih tidak pemarah. Kasih juga tidak menyimpan kesalahan orang. Dia tidak pernah dendam. Orang yang punya kasih, dia mencintai keadilan dan kebenaran. Inilah butir-butir kasih. Kalau butir kasih ini kita miliki, maka kasih itu sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita bisa mengevaluasi diri kita. Sudahkah butir kasih itu ada dalam kehidupan kita pribadi masing-masing? Oh, jika itu masih ada yang kurang, maka kita perlu pertolongan Roh Kudus. Kita perlu membiasakan diri kita untuk mengimplementasikan butir kasih ini. Supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Supaya kita layak di mata Tuhan. Selanjutnya, dalam ayatnya yang ke-8, Paulus bilang begini, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan hilang, dan pengetahuan akan lenyap. Saudara, itu sebabnya tadi dikatakan, walaupun dia manusia ini bisa berbahasa malaikat, bisa berbahasa roh, tetapi suatu saat bahasa roh akan berhenti. Sekalipun dapat mengetahui segala rahasia, menjadi orang yang cerdas, pandai, satu kali kelak pengetahuan akan lenyap. Tetapi ada satu hal yang tinggal kekal selama-lamanya, itulah kasih. Kasih Allah. Haleluya. Karena itu, saudara sekalian, renungkanlah kasih Tuhan. Semua 8 butir kasih itu telah dilaksanakan oleh Yesus semenjak dia ditangkap di Taman Getsemani. Dia menunjukkan kesabaran. Dia tidak menunjukkan marah. Dia tidak menunjukkan balas dendam. Dia tidak menunjukkan egois, tidak. Dia tidak menunjukkan membela diri, mempertahankan kebenaran, tidak. Yesus melakukan semuanya tanpa kata-kata. Sampai pada tarikan nafas yang terakhir. Di atas kayu salib, sempurnalah karya Allah. Kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita. Contoh daripada Yesus ini, teladan yang harus kita ambil dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Agar kita tidak sia-sia menjadi orang percaya, tidak sia-sia menjadi orang Kristen, tetapi kita benar-benar menjadi warga kerajaan Allah. Haleluya. Sebab itu,
Ayat 10 dikatakan, jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Yang sempurna itulah kasih Allah. Yang lainnya itu lenyap. Harta akan lenyap. Apa saja yang kita miliki akan lenyap. Bahkan daging ini pun akan lenyap. Tetapi ketika yang sempurna itu datang, yaitu kasih Allah, maka ia akan tinggal kekal selama-lamanya. Jadi, jika setiap orang hidup dengan memiliki 8 butir kasih itu, yang tidak lain merupakan adalah karakter daripada Kristus itu sendiri, maka sesungguhnya kasih Allah di dalam dia sempurna adanya. Haleluya, kita semua merindukan akan hal itu. Ayat yang ke-11, kita dapat mengerti di sana bahwa orang yang mempunyai kasih adalah orang yang telah meninggalkan sifat kanak-kanaknya. Dia telah menjadi orang yang dewasa, mengenal Tuhan dengan penuh. Dan ayat yang ke-12, kita dapat mengerti bahwa kasih itu tidak samar-samar. Kasih itu tidak abu-abu. Kasih bukan bayang-bayang. Kasih itu adalah tulus, ikhlas, dan nyata. Itu adalah kasih yang sesungguhnya. Bersumber dari sini. Menarik sekali, saudara. Ketika Paulus menguraikan butir-butir kasih ini. Dia memang tidak bicara tentang materi. Dia tidak bicara tentang uang. Kenapa? Oleh karena jika kasih Allah sempurna di dalam hati seseorang, maka yang lainnya itu menjadi tidak penting lagi. Materi, money is not essential. Tidak penting lagi. Karena semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itulah kasih. Ketika kasih sempurna dalam kehidupan kita, maka money is not everything, but love is everything. Uang bukan lagi segala-galanya. Yang segala-galanya itulah adalah kasih Allah. Haleluya. Paulus bicara tentang sesuatu yang tidak kelihatan. 8 butir kasih itu ada di sini. Di dalam hati yang tidak kelihatan. Dia tidak perlu bicara tentang yang kelihatan. Yang di dompet, yang di kantong, atau yang di mana. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika kita mengartikan kasih itu menjadi identik dengan materi atau uang, saudara ketahuilah, sesungguhnya kita telah mereduksi kasih itu menjadi sedemikian sempit dan rendah. Kita telah memperkecil, mempersempit arti daripada kasih itu. Kalau kasih itu hanya identik dengan uang atau materi. Hindari itu. Kasih itu, itulah yang terbesar kasih Allah. Kasih itu adalah segala-galanya. Segala sesuatu akan lenyap. Tetapi kasih Allah kekal untuk selama-lamanya. Kasihnya lebih tinggi dari gunung. Kasihnya lebih dalam dari lautan. Lebih luas dari samudra. Itu adalah kasih Allah. Kita tidak hanya mampu bisa menyanyikannya. Tapi mari kita implementasikannya di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian ini. Lebih tinggi dari gunung. Lebih dalam dari lautan. Lebih luas dari samudra. Haleluya. Lebih tinggi dari gunung. Amin. Lebih dalam dari lautan. Lebih luas dari samudra.
Itulah kasih Tuhanku. Nyai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu adalah jawaban dari setiap persoalan kami. Kasih-Mu adalah jawaban dari setiap karakter kami yang tidak berkenan kepada-Mu. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami pun tahu bahwa ada begitu banyak kekurangan dalam kehidupan ini. Ada begitu banyak yang harus diperbaiki dalam hidup ini. Jauh dari kesempurnaan. Tetapi Tuhan, kami mau supaya Engkau mau nolong kami. Lewat Roh Kudus yang adalah penolong yang setia. Kiranya memampukan kami untuk merubah setiap karakter yang tidak berkenan kepada-Mu dan menggantikannya dengan butir-butir kasih. Sebagaimana firman-Mu pada pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu ini dalam hati kami. Supaya kiranya kami ini boleh berubah. Hidup ini boleh menjadi lebih berkenan kepada Tuhan. Lebih memuliakan akan Tuhan. Dan berguna bagi orang lain. Berguna bagi bangsa ini. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tetapi setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan bekerja dalam hati setiap orang yang mendengarkannya dan merenungkan firman-Mu. Terlebih setiap kami yang melakukan firman-Mu. Maka firman itu akan bertumbuh, akan berbuah dengan lebat. Semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami mengamini betapa luar biasa kasih-Mu. Engkau telah kerjakan secara sempurna di atas kayu salib. Semuanya Engkau lakukan dengan sungguh-sungguh. Tanpa pamrih. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kami umat manusia. Karena itu Tuhan, ajar kami tahu menghargai pengorbanan-Mu. Menghargai kasih Allah yang demikian besar. Yang tidak dapat dimiliki oleh seorang pun. Tapi kami mau berusaha untuk memiliki karakter kasih-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak Tuhan. Sempurnakanlah uraian firman Allah sore hari ini. Karena Engkaulah yang empunya firman. Hamba hanyalah alat. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin.